Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Selamat pagi, teman-teman. Kali ini saya akan memasak sayur asem. Dan kebetulan saya itu lagi males banget di dapur. Ini saya masaknya di kamar, teman-teman ya. Jadi saya gini aja, ngelaso aja di ubin. Tapi ubinnya udah bersih ya, udah dipel, udah segala macem. Nah ini supaya saya nggak ke dapur, supaya nggak capek, saya mau masak sayur asem karena dari kemarin saya kepingin banget sayur asem. Dan tentu saja nanti makannya nggak pakai nasi ya teman-teman. Kita nanti makannya pakai sambal, kemudian tempe dikukus, terserahlah, atau tahu dikukus. Tapi saya memang kepingin banget sayur asem sambal. Oh iya, bagi kalian yang punya beras sirabetik itu boleh banget ya. Oke, sekarang sebelum saya masak, saya akan menjawab ya, maksud saya pertanyaan-pertanyaan dari grup, dari member diet mentoring kemarin, dari Ibu Sawia. Ibu Sawia bertanya, yaitu beliau ini orang diabetes juga, tapi alhamdulillah gula darah sudah turun banyak ya. Tadinya pertama kali masuk itu 700, Masya Allah, suntik insulin itu 4 kali sehari teman-teman. Sekarang ini sudah tidak suntik sama sekali, hanya minum herbal-herbal aja. Itu pun kalau diperlukan. Misalnya dia nggak ada keluhan lain, ya udah, cuman pola makan aja itu memang harus low karbo. Nah kebetulan kemarin beliau bertanya obat untuk sariawan yang sudah luka di lidah katanya. Oke, saya jawab ya Ibu. Obat sariawan berarti itu panas dalam. Dan bagi orang-orang diabetes yang gula darahnya tinggi itu sangat berbahaya. Mungkin bagi kalian yang bukan DM itu gampang banget. Cuman sariawan ini tinggal minum madu yang murni udah beres. Nah, bagi orang diabetes bagaimana? Kita nggak boleh makanan yang tinggi karbo. Jadi teman-teman jangan salah. Ternyata kemarin juga masih ada 1-2 dari klien-klien saya yang masih minum madu karena jamunya pahit katanya. Kemudian sekali minum jamu selalu pakai 1 sendok teh madu. Nggak boleh ya Bu ya, madu itu sangat tinggi ya. Jadi di sini saya jawab sekalian ya. Kalau Anda itu diabetes, gula darahnya sudah tinggi di atas 200, itu jangan makan madu. Walaupun madu itu bagus, vitaminnya banyak, nutrisinya banyak, tapi kita lebih takut dengan gula darah yang naik. Karena orang diabetes itu teman-teman ya, kalau gula darahnya itu nggak bisa turun karena salah makan, makanan kita itu masih ngarbo tanpa sadar. Seperti makan kurma, makan pisang, makan jeruk, apel, itu semua itu mengandung karbo tinggi ya teman-teman ya, jangan salah. Jadi kalau Anda kepengen segera sembuh dari diabetes, itu skip dulu buah-buahan, nggak usah, hewani aja. Jadi apa dong Bu, kalau kita kurang vitamin, misalnya kayak anemia, kemudian kita radang tenggorokan juga, itu gimana kalau nggak boleh makan buah? Buah-buah orang diabetes itu ada, yaitu alpukat sama stroberi. Terbatas ya, 100 gram aja stroberi. Karena stroberi itu dalam 100 gram itu karbonya 7. Jadi tetap dia itu mengandung karbo, harus hati-hati. Makanya teman-teman ya, orang sakit diabetes sudah berobat berpuluh-puluh tahun, kayak nenek saya, kayak ibu saya dulu, ya tetap aja nggak bisa sembuh. Disuruh minum obat seumur hidup, Masya Allah. Nah makanya dengan metode Zuma Herbal, insya Allah diabetes ini bisa disembuhkan. Dan itu sudah terbukti. Kalau Anda mau masuk grup saya,
bertanyalah nanti di situ siapa aja yang sudah turun gulanya, pasti nanti semuanya ngacung. Jadi ini jujur, saya nggak apa itu, nggak promosi atau maksudnya nggak bikin supaya Anda mau masuk terus kita bikin cerita-cerita yang nggak real tuh nggak boleh. Kita harus jujur, nggak boleh bikin cerita yang tidak real. Jadi secara logika memang orang diabetes itu tubuhnya sudah tidak bersahabat dengan karbo. Maka kita harus menstop karbo, nggak boleh makan karbo. Tapi walaupun begitu, karbo itu pasti akan katut ke dalam tubuh kita, itu pasti akan. Contohnya kita makan apa tadi, strawberry itu dalam 100 gram sudah ada karbonya 7 gram. Alpukat ada juga. Jadi kita nggak perlu takut, wah kalau begitu Anda nggak makan karbo, terus bagaimana dong? Padahal karbo itu adalah kebutuhan tubuh yang sangat mutlak. Yaitu dulu waktu kita masih ngarbo, memang energi kita itu dari karbo. Setelah kita diet low karbo, nanti badan itu akan keton sendiri, yaitu akan membakar lemak untuk energi. Penjabarannya banyak teman-teman ya. Kalau Anda kepengen jelas, saya silahkan masuk ke diet mentoring Zuma Herbal. Biayanya nggak mahal dibandingkan sakit Anda yang kalau nggak dirawat itu bahaya banget. Dan ini masih banyak di Indonesia itu orang yang sakit diabetes, yang kakinya dibuntung, yang matanya buta, yang nggak berhasil sembuh padahal sudah berobat bertahun-tahun, yaitu karena makanannya nggak tahu. Jadi untuk tahu silahkan ikutin video saya terus dari dulu sampai sekarang. Tapi setahun yang dulu saya belum keto ya teman-teman. Video-video saya yang setahunan yang terdahulu, ini kan tahun 2021 ya, 2020, 2019, 2018 tuh saya belum nge-share diet keto ya, diet low karbo, jadi itu jangan dianggap. Jadi yang diikuti adalah video-video yang terbaru, kira-kira ya setahunan deh dari sekarang. Oke teman-teman, jadi untuk radang sariawan yang sudah parah, obatnya bagi orang diabetes yang sangat aman. Dan itu sudah saya alami, sudah saya praktekkan, itu cepat banget, 3 hari itu sudah hilang, insya Allah ya. Jadi begini, kita ngejus tomat itu ada karbonya, tenang aja teman-teman, masih ada karbonya. Makanya saya bilang kalau anda itu makanannya itu saya anjurkan low karbo, itu pasti masih ada karbo yang nyelip. Nah makanya dibatasi, maksimal itu 25-30 gram karbonya. Itu bagi karbo yang nyelip, bukan kita sengaja ya. Kalau misalnya kita sengaja makan onde-onde dari tepung ketan, terus kacang hijau, gula, nah itu semua karbo. Nah itu bisa lebih dari 20 gram nanti sehari. Jadi kalau kita itu sudah menjaga low karbo, ternyata itu pasti masih masuk 20 graman itu. Nah, saya teruskan lagi ya. Jadi obatnya Anda ngejus tomat. Untuk yang sariawannya parah, sehari bisa 3 kali. Pagi, siang, sore Anda makan jus tomat. Gak pakai madu ya, skip. Kemudian jamunya ya, herbalnya Anda bikin kunyit. Lagi-lagi kunyit ya teman-teman ya. Ternyata kunyit itu sangat bagus loh. Kunyit dapur 30 gram segar. Kunyit alba atau kurkuma alba, atau bahasa kampungnya itu temu putih, temu mangga ya, karena rasanya tuh enak seperti mangga, nggak pahit. Itu juga 30 gram. Kunyit dapur, kunyit mangga, kemudian pakai daun salam, kemudian pakai akar alang-alang. Itu semua banyak, bisa dibeli di toko swalayan. Saya sering kalau ke mall itu, dulu ya sebelum pandemi saya suka belanja di mall, sekarang udah enggak. Nah sekarang di online aja teman-teman ya. Akar alang-alang segar tuh banyak dijual di swalayan. Itu 30 gram, nanti dipotong-potong kecil-kecil,
dicampur dengan kunyit dapur dan kunyit mangga. Udah itu aja direbus dengan air kira-kira 3 gelas. Setelah mendidih dimatikan, kemudian diminum sehari bisa 4 kali. Karena itu aman, kunyit itu adalah bumbu dapur. Kunyit alba juga sama, dia juga untuk gulai loh. Jadi aman ya, ini makanan yang dipakai bumbu dapur. Jadi yang saya share ini adalah makanan-makanan herbal-herbal yang aman. 30 gram ya, takarannya 30 gram itu untuk 1 hari. Kemudian malamnya dibuang, besoknya bikin lagi gitu. Lakukan itu sampai sembuh. Insya Allah 3 hari aja sudah bablas. Kemudian makanan sehari-hari banyakin makan sayur asem, dari terong, dari kemangi, dari bayam, itu bagus. Nah itu ya, itu obatnya sariawan yang sudah luka ya. Kemudian jusnya jus tomat. Kemudian kalau Anda nggak sempat ngejus, nggak sempat ngapa-ngapain, minum aja jamu yang dari Suma Herbal itu, yang untuk peradangan, yang ada tulisannya diabetes, asam urat, kolesterol. Nah itu juga bisa. Kalau Anda males bikin herbal tadi yang akar alang-alang, yang apa tuh, kunyit itu males, minum jamu aja yang dari Suma Herbal. Tapi dibarengin dengan jus tomat dan makanan sehari-hari, sayuran diperbanyak ya. Oke, sudah ya. Sekarang yuk kita mau masak sayur asem. Nah ini saya mau masak sayur asem teman-teman. Ini terong yang kemarin saya panen kan di kebun sendiri. Panen tapi cuma 2. Kemudian ini tadi sayur asem ini beli sebungkus itu kalau nggak salah 5.000, tapi ini saya pakai separuh. Udah saya cuci. Ini ada daun so, kemudian belinjo. Nanti belinjonya ini nggak saya makan ya teman-teman, saya ngambil kuahnya aja, soalnya dia karbonnya tinggi. Terus kok ada jagung cuma sedikit, nggak apa-apa lah, kita ngambil kuahnya aja ya, biar sedep aja. Jagungnya nggak bisa dimakan. Kemudian ada tempe 2 potong, 3 potong, nanti mau saya campur sekalian. Nah sekarang ini air mau saya rebus. Ini saya masaknya di kamar teman-teman, karena saya emang badannya masih kurang sehat, jadi saya masaknya nggak di dapur. Yang penting bisa masak. Lalu lauknya mana nih Bu Yuyun? Masa cuman sayur asem tok? Lauknya nanti gampang, tinggal beli ayam panggang. Depan saya itu ada warung Padang teman-teman. Yang penting saya nyayur aja gitu. Nah ini sudah mendidih. Ini tempenya mau saya cemplungin ya teman-teman. Tempenya 3 aja. Terus saya biasanya kalau nyayur asem itu saya beli bumbu yang udah jadi. Jadi ini tetap saya kasih bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya kira-kira 6 siung. Bawang putihnya 1 aja, jangan banyak-banyak, nggak enak. Terus nanti saya kasih bumbu yang sudah jadi itu loh, bumbu racik. Ini saya masukin ya yang keras-keras kayak jagung. Itu ada tukang sayur lewat teman-teman. Tuh dia panggil-panggil tuh. Jadi ini membuktikan bahwa kita walaupun berdiet itu bisa kok. Walaupun kita lagi sakit, kita kepengen masak itu bisa. Yang penting kita ada niat. Kita masak yang gampang-gampang aja, nggak usah yang susah-susah. Ini sayur asem juga nanti bumbunya itu saya beli yang merek itu loh, apa ya? Ya terserah sih mereknya ya, ada Indofood, ada Racik, boleh-boleh saja ya. Ini sekalian saya masukin nih daun so, sebenarnya sih belakangan, cuman nggak apa-apa sekalian aja lah, cuman sedikit tanggung.
Nah, itu sudah mau matang, bumbunya saya masukin. Kasih garamnya dikit aja karena ini mau saya kasih bumbu jadi. Bumbunya aku kasih separuh aja, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi satu bungkus ini buat 2 kali masak. Nanti kalau kurang garam ya tambahin aja sendiri. Udah deh, udah matang ini. Tinggal nyambel sama masak nasi sirabetik.